Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar. Di video kali ini saya akan membahas tentang kemampuan teknis guru bimbingan dan konseling. Tentunya kita akan bahas soal dan juga pembahasannya seperti apa. Tidak usah berpanjang lebar, kita akan lanjut ke soal-soal yang khusus untuk guru bimbingan konseling. Oke, soal yang pertama, pengertian dari disleksia adalah A. Kesulitan dalam belajar membaca. B. Kesulitan dalam memahami bacaan. C. Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan. D. Kesulitan dalam hal belajar menulis. Atau E. Kesulitan mengontrol emosi. Jawaban yang tepat adalah A. Tepat sekali. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca dan mengeja. Penderita disleksia ini akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkannya dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Lanjut pertanyaan kedua. Pada proses konseling, konselor memberikan sikap positif tanpa syarat kepada para konselingnya. Hal ini dikenal dengan nama A. Positive regard, B. Unconditional positive regard, C. Conditional positive regard, D. Unconditional regard, atau E. Negative regard. Jawabannya terbaik adalah yang tepat. Jawabannya adalah B. Unconditional positive regard. Jadi unconditional positive regard ini adalah keadaan di mana seseorang itu diakui dan dipercaya memiliki sebuah kemampuan yang dapat ia kembangkan, sehingga ia dihargai hanya dengan menjadi dirinya sendiri atau tanpa bersyarat itu yang dinamakan unconditional positive regard, dan ini harus dimiliki oleh seorang konselor. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Aspek tugas perkembangan siswa harus difasilitasi agar dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan tugas perkembangannya masing-masing. Bentuk kegiatan yang tepat untuk memfasilitasi tugas perkembangan siswa tersebut adalah dengan memberikan layanan A. Konseling individu, B. Layanan klasikal, C. Layanan responsif, D. Perencanaan individu, dan E. Layanan terpadu. Jawabannya yang tepat adalah, karena ini semuanya berhubungan dengan layanan, tentunya yang layanan yang tepat adalah B. Layanan klasikal. Nah, di layanan klasikal tidak ada yang namanya konseling klasikal, itu tidak ada. Adanya adalah bimbingan klasikal, sifatnya adalah preventif, di mana bimbingan klasikal ini adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satu kelas yang dilaksanakan dalam ruangan kelas. Tentunya tidak hanya di ruangan kelas, ini bergantung kepada situasi dan kondisi yang ada di sekolahan Anda. Kalau misal kelasnya memenuhi syarat untuk bisa dibuat pembelajaran, ya bisa di dalam kelas. Tapi kadangkala ada yang mungkin sekolahnya kekurangan tempat untuk ruangan kelas sehingga pindah ke lab atau mungkin pindah ke masjid atau yang mana. Yang penting totalnya untuk siswanya atau konselnya lebih dari 20 atau mencakup dari satu kelas. Itu yang dinamakan layanan klasikal atau bimbingan klasikal. Yang nomor 4 adalah suatu prosedur yang sistematis untuk mengamati tingkah laku individu dan mendeskripsikannya tingkah laku melalui skala angka dan kategori dinamakan dengan A. Teknik non teknis, B. Wawancara, C. Catatan anekdot, D. Tes, dan E adalah bimbingan. Kata kuncinya adalah skala angka dan atau kategori. Jawabannya yang tepat adalah ya, benar. Jawabannya adalah D. Tes. Nah, tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugasnya itu digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan tentunya terhadap apa? Terhadap peserta didik. Nanti akan disimpulkan dan bisa nanti ditindaklanjuti. Pertanyaan kelima, syarat catatan anekdot yang baik adalah A. Kualitatif, deskriptif, dan objektif, B. Objektif, deskriptif, dan selektif, C.
deskriptif, selektif, dan kualitatif. D. Selektif, objektif, dan interaktif. Atau E. Objektif, deskriptif, atau kualitatif. Yang mana? Karena catatan anekdot ini biasanya dipakai guru BK sebagai bahan untuk konseling individu. Jawaban yang tepat adalah B. Objektif, deskriptif, dan selektif. Karena catatan anekdot ini dibuat dengan menuliskan peristiwa, kemudian apa yang dibicarakan anak-anak secara objektif, deskriptif, selektif, dan juga yang terakhir adalah bermakna tanpa penafsiran subjektivitas dari seorang pendidik. Jadi asli apa adanya di sana. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Alat yang dapat digunakan untuk mengungkap derajat siswa terhadap guru dan sikap siswa dalam menerima pelajaran di kelas adalah A. Angket, B. Skala sikap, C. Skala penilaian, D. Catatan anekdot, dan E. Skala sikap, skala ujian. Jawaban yang tepat adalah, karena ini terlihat di dalam soal juga sudah ada, tepat jawabannya adalah skala sikap. Skala sikap ini, yang jawaban nomor B, adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa sejumlah pernyataan tentang sesuatu yang jawabannya dinyatakan dalam berskala. Contohnya skala 3, 4, dan 5. Pertanyaan ke-7, ini sudah masuk ke dalam teori. Teori Trait and Factor adalah teori yang dikembangkan oleh A. Carl Rogers, B. Skinner, C. Hugo, D. Frank Pearson, atau E. Ivan Pavlov. Yang tepat jawabannya adalah D. Frank Pearson. Karena Frank Pearson ini dikenal sebagai Father of Guidance Movement in American Education. Jadi ini dia pencetus dari teori Trait and Factor pertama kali. Lanjut, tokoh utama dalam teori client centered adalah A. G. B. Davis, B. Pearson, C. Frederick, D. Carl Rogers, atau E. Hugo. Kalau ini mungkin sudah familiar ya, client centered ini. Jadi jawaban yang tepat adalah Carl Rogers. Tepat sekali, itu jawaban yang tepat. Nomor 9. Teknik bimbingan yang dilakukan dengan cara memerankan tokoh-tokoh tertentu seperti dalam drama, tetapi konteksnya itu tidak keluar dari topik-topik yang dibahas adalah ini strategi ya, strategi konseling juga namanya. A. Role model, B. Role playing, C. Simulation, D. Games, atau E. Edukasi. Jawabannya yang tepat role playing, tepat sekali. Jawabannya adalah bermain peran. Ya, mungkin ada role model, tapi untuk strategi konseling kalau terkait dengan drama itu adalah bermain peran atau role playing. Nah, metode ini bukan hanya dipakai di metode pembimbingan, tapi metode ini juga bisa dipakai di metode pembelajaran yang di dalamnya itu siswa atau pelakunya itu berpura-pura atau berakting sesuai dengan peran-perannya mereka masing-masing. Tujuannya adalah dapat mengekspresikan tingkah laku, kemudian ucapan gerak-gerik seseorang, dan juga hubungan seseorang atau hubungan sosial antar manusia. Banyak manfaatnya untuk role playing ini. Pertanyaan ke-10 adalah kegiatan berkunjung ke rumah orang tua peserta didik guna memperoleh informasi mengenai kondisi peserta didik disebut kegiatan A. Kunjungan belajar, B. Asesmen, C. Analisis data, D. Panggilan orang tua, dan E adalah home visit. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah E. Kayaknya saya salah menaruh jawaban yang tepat. Di situ yang terbaik adalah jawabannya home visit, karena home visit namanya kunjungan rumah. Atau tujuan dari home visit ini memperoleh berbagai keterangan data yang diperlukan dalam memahami lingkungan dan siswa serta memecahkan permasalahan siswa yang mengalami kesulitan belajar saat belajar di rumah. Itu yang dinamakan home visit. Kalau panggilan orang tua itu sebelum home visit. Misal nih,
di sekolahan ada yang namanya poin sistemnya. Sekian sampai sekian diadakan konseling individu, sekian sampai sekian diadakan panggilan orang tua, sekian sampai sekian home visit, kemudian sekian sampai sekian koordinasi dengan stakeholder yang lainnya. Ya, itu bisa dipakai. Kemudian pertanyaan ke-11, layanan bantuan kepada peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya adalah pengertian dari fungsi bimbingan dan konseling. A. Kuratif, B. Pemahaman, C. Preventif, D. Penempatan, atau E. Assessment. Ya, silakan difikirkan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kuratif. Karena tujuan dari kuratif atau fungsi dari bimbingan yang berfungsi untuk yang kuratif ini adalah usaha bimbingan yang ditujukan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Artinya kuratif sudah bermasalah. Contoh paling mudah adalah bimbingan dan konseling. Kita bisa mengibaratkan preventif dan kuratif. Bimbingan etik ini adalah masuk ke ranah preventif. Jadi siswa masih belum memiliki masalah. Jadi kita bentengi sebelum dia terkena masalah tersebut. Nah, sedangkan konseling ini sifatnya adalah kuratif. Jadi ketika dia sudah memiliki masalah baru kita berikan berikan konselingnya. Sehingga yang namanya bimbingan dan konseling itu hubungannya preventif dan kuratif. Makanya ada yang namanya layanan bimbingan klasikal, ada yang namanya layanan konseling individual. Nah, dari situ kita bisa lihat bimbingan klasikal artinya berarti bimbingan diadakan sebelum mereka memiliki masalah, sehingga ketika mereka memiliki masalah mereka bisa menanganinya sendiri atau mandiri. Nah, ketika mereka tidak bisa menangani masalah dan kita sebagai guru BK atau konselor itu dimintai tolong, nah sifatnya nanti adalah ke layanan konseling individual, namanya adalah konseling. Begitulah kira-kira. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-12. Sifat dari layanan responsif adalah A. Afektif dan kuratif, B. Preventif dan kuratif, C. Preventif dan remedial, D. Afektif dan remedial, E. Kuratif dan efektif. Jawabannya adalah C. Tepat sekali. Jawabannya adalah layanan responsif, sifatnya preventif dan remedial. Nah, layanan responsif ini adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya siswa itu. Jadi masalah-masalah yang belum mereka ketika sebelum menangani, sebelum memiliki masalah itu diberikan preventif atau diberikan bimbingan. Nah, ketika berulang lagi kita berikan remedial. Maka sifat dari layanan responsif ini adalah preventif dan remedial. Pertanyaan ke-13. Dalam pelaksanaan praktik bimbingan dan konseling, tahap akhir yang paling tepat dilakukan oleh konselor apabila dia menyadari tidak dapat memberikan bantuan kepada peserta didik. Apa yang dilakukan konselor? A. Terus melanjutkan, B. Mengulangi kegiatan konseling, C. Mengakhiri hubungan konseling ini, D. Mengakhiri untuk sesi ini, atau E. Respon klien yang mulai berubah. Nah, jawabannya tepat adalah C. Mengakhiri hubungan konseling. Maksud di sini adalah sebaiknya konseling itu diakhiri pada saat yang pertama. Ada beberapa kondisi di mana hubungan konseling ini harus diakhiri. Yang pertama adalah klien itu sudah merasa mampu menggunakan sumber-sumber yang dimiliki untuk menyelesaikan masalahnya. Dia sudah mandiri untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi jangan ditambahi konselingnya. Karena dia sudah kita berikan strategi, ternyata strateginya adalah tepat untuk dia menggunakan
kemampuannya untuk menyelesaikan masalah, jangan ditambahin untuk strategi yang lain. Selesaikan satu dulu, kalau sudah beres ya sudah. Tapi kalau strategi ini kurang mampu untuk menyelesaikan masalah, bisa nanti dilanjut untuk sesi selanjutnya. Yang kedua, saat respon klien itu menjadi positif dan dapat menunjukkan dia itu paham terkait dengan dirinya. Nah, itu konseling sudah bisa untuk diakhiri. Nah, konseling itu pun jangan terlalu lama. Beda kita konseling dan juga bedanya kita dengan psikiater itu beda. Satu menangani dengan jiwa, satu menangani dengan perilaku dan kognitif. Terangannya sudah beda. Jadi ketika responnya klien itu sudah menjadi positif, itu kita sudah boleh untuk mengakhirinya. Nah, yang ketiga, konseling itu diakhiri pada saat bila sasaran dari kontak itu sudah tercapai. Maksudnya sasaran dari klien itu sudah tercapai. Jadi kita bisa bertanya kepada klien kita atau kepada konseling kita, bagaimana, apakah masalahmu itu sudah atau sejauh mana permasalahan penyelesaiannya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bila konselor atau klien merasa sesi konseling itu tidak ada manfaat. Nah, kalau misal konselornya tidak ada manfaat, kemudian konselingnya juga tidak ada manfaat, nah kenapa harus membuang-buang waktu? Ya kan? Dan yang terakhir, sebaiknya konseling diakhiri pada saat konteks awal ketika konseling mulai menjadi berubah. Artinya, ketika di awal tujuannya adalah A, pada saat di tengah-tengah itu ternyata masuk ke ranah B, C, D, E. Sudah cukup kita akhiri dulu untuk sesi ini. Atau mungkin sudah selesai, maksudnya mengakhiri hubungan konseling ini sudah selesai karena konteks awalnya itu berubah, tujuan awalnya yang mungkin ada tujuan yang lain. Nah, itu mungkin kita bisa agendakan untuk proses konseling selanjutnya, tapi hubungan konseling ini sudah cukup sampai di sini karena ini tahapan akhir yang paling tepat. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. 14. Kegiatan observasi di mana observer berada di dalam situasi yang sedang diobservasi dinamakan dengan observasi A. Observasi non-partisipan, B. Observasi parsial, C. Observasi sistematis, D. Observasi partisipatif, atau E. Observasi adaptif. Jawabannya adalah D. Observasi partisipatif. Maksudnya kalau yang partisipatif ini adalah proses pengamatannya, observasinya itu bagian dalam dilakukan oleh observer yang ikut mengambil bagiannya. Jadi seorang observernya itu ikut juga di dalam mengamati. Itu yang dinamakan partisipatif. Kalau non partisipatif, observer ini atau yang mengamati itu tidak ikut. Jadi dia hanya melihat data saja yang diobservasi. Nah, kemudian pertanyaan nomor 15. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh guru BK atau kita semua yang konselor. 15 adalah sosiometri merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam hal pengumpulan data bagi para konselor. Tujuan dari sosiometri adalah A. Mengetahui prestasi siswa, B. Mengetahui kondisi psikisnya siswa, C. Memperoleh informasi mengenai hubungan atau interaksi sosial sesama teman, D. Memperoleh informasi mengenai hubungan diri dengan Tuhannya, atau E. Mengetahui permasalahan siswa. Ingat, namanya adalah sosiometri. Kalau sosiometri jelas adalah jawabannya C. Hubungan atau interaksi sosial yang biasanya kita berikan selembaran, kemudian mereka nulis temanmu yang baik siapa, temanmu yang kurang baik, atau mungkin guru atau mungkin pelajaran yang disukai teman yang suka membantu siapa, yang suka menolong siapa. Itu bisa dipakai menggunakan sosiometri karena tujuan sosiometri ini adalah melihat, memahami seorang individu khususnya dalam bidang sosial.
mengetahui status sosialnya anggota kelompoknya itu menurut kelompok yang lain. Selanjutnya adalah nomor 16, merencanakan program bimbingan beserta saran penunjangnya merupakan peran kepala sekolah sebagai A. supervisor, B. administrator, C. organisator, D. manajer, atau E adalah pembina. Ini udah masuk ke dalam organisasi ya. Jawabannya adalah B. administrator. Karena kepala sekolah ketika difungsikan sebagai atau perannya sebagai administrator ini merupakan sebuah peran yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang ada di dalam administrasi sendiri. Karena ada yang pertama merencanakan, kemudian mengorganisasikan, kemudian melaksanakan, kemudian pembinaan, dan terakhir adalah evaluasi. Itu fungsi dari tujuan di dalam administrator. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 17. Mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan seperti ekstrakurikuler, kesenian, keterampilan, dan sebagainya adalah salah satu contoh layanan dari fungsi A. preventif, B. kuratif, C. pemahaman, D. developmental, atau E. sistematis. Ya, dipikirkan dulu layanan ini fungsinya apa? Jawabannya adalah D. developmental. Karena fungsi developmental itu adalah pelayanan yang diberikan dengan tujuan dapat membantu peserta didik mengembangkan keseluruhan potensinya dengan terarah. Jawaban nomor 18, soal nomor 18 adalah Fulana mengalami kesulitan belajar dengan kemampuan bahasa. Ini disebut bahasa. Kalau di awal namanya disleksia tadi ya kan. Jadi yang ini adalah bahasa. Kalau bahasa berarti jawabannya adalah apasial. Karena ini bahasa. Kalau disgrafia ada lagi. Dari ada disleksia, ada apasia, ada disgrafia. Kalau grafia berarti perhitungan. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke-19. Amir mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan matematika yang berat. Hal ini disebut sebagai A. diskalkulis, B. prevensi, C. matematikus, D. akal kuliah, atau E. aprasia. Jawabannya adalah jawaban yang tepat adalah D. akal kuliah. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-20. Ciri khas angket terletak pada A. pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang tersusun dan disebar, atau B. pengumpulan data melalui tanya jawab. Kalau C. daftar kemungkinan masalah, D. pilihan tentang teman yang disukai, atau E. perubahan data secara masif. Nah, kita lihat jawaban yang tepat adalah A. Jadi angket itu cirinya adalah pengumpulan data secara tertulis dan disebar. Yang disebarkan kemana? Ke responden, entah itu siswa, entah itu guru, untuk memperoleh data-data atau informasi. Nomor 21. Kesulitan belajar membaca disebut. Nah, ini sama kayak pertanyaan nomor 1 ya. Jawabannya yang tepat adalah B. disleksia. Tepat sekali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 22. Pengertian belajar banyak diungkapkan oleh beberapa ahli. Akan tetapi pada dasarnya inti dari belajar adalah A. perubahan fisik, B. perubahan perilaku, C. perubahan pengalaman, atau D. perubahan kematangan, dan E. perubahan pengetahuan. Belajar. Kalau yang namanya belajar intinya adalah B. perubahan perilaku, di mana belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan.
baik itu interaksi dengan lingkungannya, baik itu dengan dirinya sendiri. Yang terpenting adalah perubahan tingkah lakunya atau perubahan perilakunya. Yang ke-23, menyerahkan murid yang bermasalah kepada yang lebih mampu dan berwenang adalah layanan A. Referral, B. Konseling, C. Penempatan, D. Layanan informasi, dan E. Layanan orang tua. Jawaban yang tepat adalah nggak mungkin E ya, tidak ada yang namanya layanan orang tua ya. Jawaban yang tepat adalah A. Referral, atau yang dinamakan dengan alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus ini juga termasuk sebagai kegiatan pendukung yang ada di BK untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan tuntas, karena mungkin guru BK ini mungkin ada keterbatasan sehingga menggunakan layanan referral atau alih tangan kasus. Ada banyak faktor, seperti mungkin yang ditangani adalah saudaranya sendiri, sehingga kita sebagai konselor itu sangat tidak diperbolehkan ketika menangani atau memberikan konseling kepada saudara kita sendiri, karena unsurnya nanti sifatnya adalah subjektivitas. Nomor 24, memperoleh data dari dokumen yang telah ada seperti tes kecerdasan, angket, dan observasi disebut A. Studi dokumentasi, B. Pengumpulan data, C. Visit, D. Menganalisis data, dan E adalah observasi. Jawaban yang tepat A. Studi dokumentasi, karena dokumentasi nama lain dari pengumpulan dokumen, makanya disebut dokumentasi. Terakhir 25 soal. Setiap murid dapat mencapai hasil belajar sesuai yang diharapkan jika diberikan waktu yang cukup dan bimbingan yang memadai untuk mempelajari bahan kajian. Hal ini merupakan asumsi dari A. Learning fun, B. Basic learning, C. Kebiasaan belajar, D. Mastery learning, atau E. Learning education. Ayo, apa jawabannya? Jawabannya adalah D. Mastery learning atau belajar tuntas, di mana belajar tuntas ini adalah sebuah pendekatan sistem pengajaran yang mensyaratkan siswa menguasai secara tuntas setiap unit bahan pelajaran secara perorangan ataupun kelompok. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan berbagai macam metode. Terima kasih sudah menonton. Kita bisa belajar bersama di video kali ini. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi di part kedua untuk pembelajaran di bimbingan konseling, dan di video selanjutnya mungkin saya juga akan membahas tentang masih di unsur pedagogi, karena kita semakin banyak membahas soal, semakin banyak kita mengkaji materi, bahkan mungkin nanti saya akan membuatkan sebuah video untuk beberapa materi terkait dengan teori konseling yang bisa kita bahas, atau saya bisa menjelaskan sedikit untuk teori-teori yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next video. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.